Halo semuanya dan selamat datang kembali. Pernah kebayang nggak sih kalau niat kita buat memberantas korupsi itu malah bisa bikin inovasi jadi mandek? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah paradoks yang sering nggak kelihatan. Sebuah jebakan yang bikin para ilmuwan dan pemikir terbaik kita jadi takut untuk maju. Oke, coba bayangin ini deh. Bisa nggak sih kita kerja dengan niat baik, sepenuh hati, malah berujung masuk penjara? Kedengarannya aneh kan? Tapi ini adalah cerita yang sayangnya cukup sering terjadi, terutama di dunia akademis kita di Indonesia. Yuk, kita kenalan sama tokoh utama kita. Dia ini seorang dosen, seorang peneliti yang super berdedikasi. Cita-citanya cuma satu, memajukan ilmu pengetahuan lewat penelitian di labnya. Nggak lebih, nggak kurang. Ceritanya, dia butuh banget satu alat khusus buat penelitiannya. Ini bukan soal mau alat yang keren atau mewah ya, tapi alat ini tuh krusial. Tanpa alat ini, penelitiannya bakal macet total, bener-bener sepenting itu. Nah, di sini poin pentingnya. Peran si dosen ini kan sebagai ahli. Dia yang paling tahu spesifikasi teknis alat yang dibutuhkan biar penelitiannya berhasil. Jadi tugas dia yaitu ngasih spek. Dia nggak ikut campur soal negosiasi harga, apalagi milih vendor. Itu bukan bidangnya. Logis banget kan? Dan tiba-tiba semuanya jadi runyam. KPK datang dan mulai melakukan penyelidikan. Loh, kenapa? Ternyata ada vendor lain yang nawarin barang dengan harga lebih murah. Dari sebuah proses pengadaan ilmiah yang wajar, mendadak jadi kasus dugaan korupsi. Gimana ceritanya? Oke, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Sebenarnya, hukum itu punya definisi yang jelas banget loh soal apa itu korupsi dan apa itu sekedar kesalahan administrasi. Tapi sayangnya, di lapangan, garis batas antara keduanya ini seringkali jadi abu-abu. Menurut undang-undang kita, korupsi itu bukan cuma soal negara rugi. Nggak sesimpel itu. Untuk bisa disebut korupsi, ada unsur lain yang jauh lebih penting, yaitu niat jahat. Dalam istilah hukum, ini disebut mens rea. Tanpa niat jahat, ia itu bukan kejahatan korupsi. Nah, ini dia 3 syaratnya. 1, ada perbuatan melawan hukum. 2, ada niat buat memperkaya diri sendiri atau orang lain. 3, ada kerugian negara yang nyata. Kuncinya adalah ketiga unsur ini harus terpenuhi semua. Kalau salah satu aja nggak ada, misalnya nggak ada niat jahatnya, yaitu bukan tindak pidana korupsi. Coba deh kita lihat tabel ini. Kelihatan jelas banget kan bedanya? Lihat di baris niat. Korupsi itu butuh niat jahat. Kalau cuma salah ambil kebijakan, niatnya kan baik. Terus lihat sanksinya. Yang satu penjara, yang satu lagi sanksi administratif. Jauh banget bedanya. Tapi kok di dunia nyata sering banget ketuker ya? Oke, jadi kalau dosen tadi jelas-jelas nggak punya niat jahat, kenapa dia bisa terseret masalah? Jawabannya teman-teman ada pada satu hal yang kelihatannya sepele, tapi ternyata sangat berbahaya. Sebuah tanda tangan. Nah, ini dia nih prinsip hukum yang bisa jadi jebakan Batman. Saat kita membubuhkan tanda tangan, hukum menganggap kita tahu dan setuju sama semua isi dokumen itu. Jadi alasan kayak, oh saya nggak baca detailnya, atau saya cuma tanda tangan aja, itu seringkali nggak berlaku. Analogi sopir ini pas banget buat ngejelasin situasinya. Si sopir kan nggak korupsi, dia nggak ngambil duitnya sepeser pun. Tapi karena dia lalai, karena dia nggak ngecek kwitansi, dia bisa ikut dianggap bertanggung jawab atas kerugian negara. Nah, ini persis kayak yang dihadapi dosen kita. Dia nggak punya niat jahat, tapi tanda tangannya di dokumen pengadaan itu bisa dianggap sebagai kelalaian. Sekarang, yuk kita coba lihat gambaran besarnya. Gimana rasa takut yang dialami oleh satu dosen ini ternyata bisa menyebar dan punya efek domino yang mengerikan ke seluruh sistem riset dan inovasi kita. Fenomena ini punya nama chilling effect atau efek gentar. Intinya orang-orang pinter dan kompeten jadi pada takut ngapa-ngapain. Mereka mikir, daripada saya usulin beli alat canggih tapi resikonya di penjara karena salah prosedur, mending saya diam aja, pakai alat yang ada, aman. Hasilnya, ya inovasi berhenti. Nah, ini dia pergeseran yang paling fatal. Prioritasnya jadi bergeser total. Dari yang idealnya fokus ke terobosan riset dan penemuan baru, sekarang fokusnya jadi gimana caranya berkas laporan sempurna, nggak ada celah, dan nyari harga paling murah, bukan yang paling tepat guna. Tujuannya bukan lagi inovasi, tapi menghindari masalah hukum. Dan konsekuensi jangka panjangnya sangat menyedihkan. Brain
DRIN. Para peneliti hebat kita akhirnya memilih pergi ke negara lain. Kenapa? Karena di sana, sistemnya mendukung mereka untuk fokus pada sains, bukan malah membebani mereka dengan tumpukan kwitansi dan ketakutan akan kriminalisasi. Semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah paradoks yang besar, dan terus terang cukup ironis dari semangat pemberantasan korupsi itu sendiri. Konsepnya disebut compliance trap atau jebakan kepatuhan. Jadi, niatnya kan mulia ya, mau memastikan semua taat aturan. Tapi karena penerapannya terlalu kaku dan pukul rata, malah bikin sistemnya jadi lumpuh. Ibarat obat yang kalau dosisnya pas bisa menyembuhkan, tapi kalau berlebihan malah jadi racun. Saya rasa kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Kemajuan sebuah bangsa itu lahir di laboratorium, di ruang-ruang diskusi, dari eksperimen-eksperimen berani, bukan dari tumpukan map laporan pertanggungjawaban yang rapi. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari sini? Tantangan terbesar kita ternyata bukan cuma soal nangkepin koruptor, tapi yang lebih penting adalah membangun sistem yang lebih cerdas. Sistem yang bisa membedakan mana penjahat dengan niat buruk dan mana ilmuwan dengan niat baik yang mungkin tanpa sengaja melakukan kesalahan prosedur. Dan saya mau tutup dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Bagaimana caranya kita menyeimbangkan akuntabilitas yang jelas sangat penting tanpa harus mematikan semangat untuk berinovasi dan maju? Karena jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan masa depan bangsa kita. Terima kasih sudah menyimak.